Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap semangat dan tetap sehat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 6, yaitu tentang fungi atau jamur. Mungkin dari kalian sudah mengetahui apa itu jamur. Mungkin dari kalian pernah mengonsumsi yang namanya jamur, atau mungkin kalian tahu tentang yang namanya bentuk jamur. Ini adalah materi 1, pertemuan 1. Di peta konsep, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri jamur, lalu reproduksi jamur, lalu klasifikasi jamur atau pengelompokan yang terdiri dari Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Selanjutnya tentang simbiosis jamur yang terbagi atas lumut kerak dan mikoriza. Namun pada lumut kerak itu dipelajari tentang ciri-ciri lumut kerak, reproduksi lumut kerak, lalu peran lumut kerak bagi kehidupan manusia. Untuk bab 6 tentang fungi ataupun jamur, saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri jamur dan juga reproduksi jamur. Nah, ini dia di slide selanjutnya tentang ciri-ciri jamur. Kalau misalnya dilihat dari ciri-cirinya, jamur tidak memiliki klorofil. Jadi klorofil itu adalah zat warna hijau pada tanaman, ya, sehingga jamur tidak memilikinya. Selanjutnya ada eukaryotik, artinya memiliki inti sel. Selanjutnya habitatnya di tempat yang lembab, bereproduksi dengan pembentukan spora. Tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk yang namanya mesilium. Ada juga yang mesiliumnya berkembang membentuk yang namanya tubuh buah. Kalau misalnya dilihat dari struktur tubuh jamur, ada yang namanya badan buah, lalu sel penghasil spora, lalu ada hifa, dan di bagian bawah ada yang namanya mesilium. Ini adalah struktur tentang jamur. Selanjutnya tentang reproduksi pada jamur. Reproduksi pada jamur itu terbagi menjadi 2. Ada yang secara vegetatif atau aseksual, dan reproduksi secara generatif atau seksual. Berarti bisa dikatakan ada yang tidak melakukan perkawinan dan ada juga yang melakukan perkawinan. Cuman apa sih bedanya antara vegetatif dengan generatif? Oke, kalau misalnya dilihat dari vegetatif, jamur bersalah satu membentuk yang namanya tunas yang akan menjadi individu baru. Jamur multiseluler, misalnya banyak,
membentuk spora seksual atau melakukan fragmentasi hifa. Spora ngiospora, spora bersel satu yang terbentuk di dalam sporangium di ujung sporongiospor. Kemudian konidiospora dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa. Nah, itu dilihat dari vegetatif. Kalau misalnya dilihat dari reproduksi secara generatif, hifa positif dan hifa negatif masing-masing berkromosom haploid atau diberi tanda N. Berdekatan membentuk yang namanya gametongium. Gametongium merupakan perluasan hifa. Gametongium mengalami yang namanya plasmogami atau peleburan sitoplasma yang membentuk suatu zigosporangium dikariotik yang disebut dengan heterokariotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporangium memiliki lapisan dinding sel yang tebal dan kasar. Fungsinya apa? Untuk bertahan pada kondisi yang buruk ataupun kering. Bila kondisi lingkungan membaik, akan menjadi yang namanya kariogami atau peleburan inti. Sehingga zigosporangium memiliki inti yang diploid atau diberi kode 2N. Inti diploid zigosporangium segera mengalami yang namanya pembelahan secara meiosis. Nah, berarti kan selnya membelah, menghasilkan yang namanya zigospora haploid atau diberi kode N di dalam zigosporangium. Nah, itulah ya perbedaan antara reproduksi secara vegetatif atau aseksual atau tidak mengalami yang namanya perkawinan. Sedangkan reproduksi secara generatif, seksual, ataupun mengalami yang namanya perkawinan. Ini adalah latihan soal, silahkan kalian kerjakan untuk menambah nilai pada materi kali ini. Jadi harus banget, kudu dan wajib dikerjakan. Sekian pembahasan kali ini ya. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat serta bergizi, dan jika ingin ada yang ditanyakan silahkan hubungi saya ya. Hubungi nomor WhatsApp saya ya untuk pembahasan atau ada yang kalian ingin tanyakan ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.